Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GBI MPI Raya 15 Palembang. Sorakan, yeay! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri dulu yuk. Yang lagi main, tinggalkan dulu mainannya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan doa dulu ya sebelum kita mulai ibadah. Nah adik-adik boleh tutup matanya. Lipat tangannya. Ikutin Kak Sandi berdoa ya. Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat hari ini. Tuhan. Sekarang. Kami mau mulai. Ibadah kami. Kami undang. Tuhan Yesus. Hadir di rumah kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum mulai ibadah, kita mau yel-yel dulu. Nah, masih ingat gak yel-yel sekolah minggu? Mudah banget nih kakak Sandi ajarin ya. Siap Kak Santi sama Kak Susi? Oke, Super Power Kid ya. 1, 2, 3. Super Power Kid. Sekali lagi kita pakai lompat ya. Kita lompat ya sekarang ya. Oke, ke kiri dulu ya. 1, 2, 3. Super Power Kid. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan yes. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita percaya adik-adik Tuhan akan memberikan sukacita untuk kita semua, amin. Kita mau bersorak menyanyi untuk Tuhan. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebabnya Dia. Sekali lagi dari awal. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebabnya Dia. Angkat tangannya, Dia girakanku. Oh Dia girakanku, bersuka sebabnya girakanku. Dia girakanku. Oh Dia girakanku, bersuka sebabnya girakanku. Sekali lagi. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebabnya girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, bersuka sebabnya girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, bersuka sebabnya girakanku. Sebentar, nah adik-adik mungkin bingung, Dia girangkanku. Apakah girangkanku? Girangkanku itu artinya Dia senangkanku. Kalau dalam bahasa sederhananya lagunya gini. Dia senangkanku, oh Dia senangkanku. Ku bersuka sebab Dia senangkanku. Dia senangkanku, oh Dia senangkanku. Ku bersuka sebab Dia senangkanku. Paham ya? Yuk sekali lagi kita nyanyi yuk. Ya kita nyanyi lagi ya. Tepuk tangannya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka
Boleh siapkan hatinya. Sebelum kita dengar firman, kita mau sembah Tuhan. Mari tutup matamu, datang sama Tuhan hari ini. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan
kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik ikutin Kak Sandi berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman. Tuhan urapin Kak Karen yang akan membawakan cerita. Tuhan juga mengurapi hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengar cerita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi menjelang siang semuanya. Wah, kita kembali lagi sama Kak Karen di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Nah, hari ini Kak Karen akan bawa cerita, tapi sebelum itu Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik kabarnya gimana semuanya? Baik-baik aja? Sehat-sehat ya, puji Tuhan. Kak Karen harap kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Nah, adik-adik sekarang udah siap dengerin cerita firman Tuhan? Coba, kalau udah siap, lambaikan tangannya. Wah, oke. Kak Karen mau ajak adik-adik untuk siapin hatinya, siapin pikirannya, kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Oke. Hari ini Kak Karen bakal bawain cerita yang judulnya di sebelah nih. Kita baca sama-sama ya judulnya. 1, 2, 3. Worship. Nah, ada yang tahu worship itu artinya apa? Ya, benar ya adik-adik ya. Worship itu artinya penyembahan. Nah, kenapa judul cerita Kak Karen hari ini penyembahan? Yuk kita dengerin sama-sama ya. Sebelumnya Kak Karen mau ingetin lagi nih tema kita tahun ini yang harusnya adik-adik udah inget ya, karena kan selalu diingetin sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain, yaitu integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah apa yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, perkataan kita, dan apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pagi ini kakak ingetin lagi supaya kita semua bisa mempraktekkan sikap berintegritas ini ya adik-adik ya. Oke. Nah, ini ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari kitab Mazmur 4 ayatnya yang ketiga. Isinya, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Lagi, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Adik-adik udah hafal? Oh, belum. Kalau belum, kita baca sekali lagi ya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Oke. Adik-adik yang punya buku catatan bisa dicatat ya judul dan juga ayat hafalan kita hari ini. Ya. Jadi cerita Kak Karen dimulai ketika seorang nabi yang bernama Nabi Elia bertemu dengan Raja Ahab yang adalah Raja Israel saat itu. Raja Ahab berkata seperti ini. Kamulah penyebab semua ini. Lalu Nabi Elia menjawab, bukan aku, katanya. Wah, adik-adik, kira-kira Nabi Elia dan Raja Ahab ini sedang ribut soal apa ya? Coba kita lihat. Oh, ternyata ini adik-adik penyebab Raja Ahab dan juga Nabi Elia tadi.
Ternyata waktu itu Israel itu sedang dilanda kekeringan. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu rakyat itu semua kehausan, mereka kelaparan, lalu tumbuhan dan hewan-hewan itu semuanya mati. Terus adik-adik tahu nggak? Selama 3,5 tahun hujan itu nggak turun loh adik-adik. Wah, 3,5 tahun itu lama atau sebentar? Lama ya. Makanya itu Raja Ahab menyalahkan Nabi Elia bahwa Nabi Elia lah penyebab dari semuanya itu terjadi. Raja Ahab berkata, "Engkau yang mencelakakan Israel." Nabi Elia jawab apa ya? Nabi Elia berkata seperti ini, "Bukan aku, melainkan engkau karena engkau telah menyembah Baal." Jadi adik-adik, ternyata benar yang dikatakan sama Nabi Elia tadi. Jadi penyebab Israel saat itu dilanda kekeringan itu karena orang-orang Israel masih menyembah para Baal. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah patung-patung adik-adik. Nah, menurut adik-adik yang dilakukan bangsa Israel saat itu benar atau salah? Jelas salah ya, karena yang mereka sembah bukan Allah yang benar. Adik-adik tahu nggak? Sebenarnya ini itu mirip loh sama kita. Loh, mirip kenapa kak? Aku kan nggak nyembah dewa Baal. Aku nyembah Tuhan Yesus kok, tiap minggu aku ibadah. Nah, bukan itu maksud Kak Karen adik-adik. Maksud kakak, terkadang kalau kita ada masalah, kita sedang mengalami kesulitan, kita itu suka bandel, kita nggak mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan yang pertama kali kita cari. Padahal adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus itu pengen loh kita tuh dekat sama dirinya, pengen kita mengandalkan Dia, dan pengen kita mengutamakan Tuhan Yesus di kehidupan kita. Tuhan Yesus itu pengen kita punya hubungan yang dekat dengan Dia, mau apapun keadaannya. Mau kita lagi senang, mau kita lagi sedih, mau kita lagi dalam masalah, kita kesulitan. Tuhan Yesus itu pengen Dia yang pertama kali kita cari. Karena Dia selalu ada untuk membantu dan menolong kita adik-adik. Kita lanjut ya. Akhirnya Nabi Elia ingin membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang dia sembah, yaitu juga adalah Allah kita, itu adalah Allah yang sesungguhnya. Dan Allah yang seharusnya bangsa Israel itu sembah adik-adik. Jadi dia bilang, "Kumpulkanlah seluruh Israel dan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel." Di Gunung Karmel itu mereka akan ngapain? Jadi adik-adik di atas Gunung Karmel itu nanti mereka akan membakar lembu dengan api. Tapi apinya itu akan berasal dari Allah mereka masing-masing. Jadi kalau Nabi Elia, nanti apinya akan berasal dari Allah yang dia sembah, yaitu Allah kita. Sedangkan kalau nabi-nabi Baal itu mereka akan meminta kepada dewa-dewa mereka untuk menurunkan api adik-adik. Dan adik-adik tahu berapa banyak jumlah nabi-nabi Baal itu? Ada yang tahu? Ada? Enggak? Coba kita lihat ya. Ya ampun adik-adik, ternyata jumlahnya itu 450 nabi-nabi Baal. Wah, banyak sekali ya. Pertempuran ini jelas-jelas gak seimbang dong. Masa Nabi Elia seorang diri melawan ratusan nabi-nabi Baal. Wah, kalau di pikiran kita pasti Nabi Elia gak mungkin menang dong. Pasti akan sangat mudah dikalahkan Nabi Elianya ya adik-adik ya. Jadi mengapa sih Nabi Elia berani menghadapi 450 Nabi Baal itu? Adik-adik, sebenarnya persoalannya itu bukan berapa banyak jumlah lawannya, tetapi
siapa yang menyertai Elia. Nabi Elia itu kenal dengan Allahnya, maka dia tahu bahwa Allah akan menyertai dia dan menolong dia, adik-adik. Nah, Kak Karen mau kasih tahu, salah satu cara kita bisa punya hubungan sama Tuhan, kita bisa punya relationship sama Tuhan, itu adalah dengan cara worship, kita menyembah. Nah, kalau kita menyembah, kita itu akan semakin dekat sama Tuhan kita. Dan nantinya apa? Nantinya kita bisa kenal sama Tuhan kita, adik-adik. Kita bisa tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, ini itu sama kayak Nabi Elia. Nabi Elia itu menyembah Allahnya dengan sungguh-sungguh sehingga dia tahu siapa Allahnya. Dan jadi ketika dia diperhadapkan dengan 450 nabi-nabi Baal itu, Nabi Elia tidak merasa ketakutan. Karena adik-adik tahu ya, firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Oke, kita lanjut. Jadi nabi-nabi Baal ini yang pertama memanggil dewa-dewa mereka, adik-adik. Jadi mereka mengolah lembu-lembu yang sudah ada, lalu mereka mulai memanggil, mereka mulai berteriak, mereka mulai berseru kepada dewa mereka untuk menurunkan api. Tapi adik-adik tahu nggak? Tidak ada suara sedikit pun. Jadi akhirnya karena mereka tidak dijawab, mereka makin kenceng, mereka berseru, mereka berteriak, "Dewa datanglah, dewa datanglah," kata mereka. Lebih keras. Tapi mereka tetap gak dikasih jawaban, adik-adik. Akhirnya karena mereka dari pagi sampai tengah hari mereka belum juga mendapatkan jawaban, Nabi Elia meledek mereka, adik-adik. Nabi Elia berkata seperti ini, "Panggil lebih keras. Ayo dong yang kenceng. Jangan-jangan Allah kalian lagi tidur ya? Atau jangan-jangan lagi melamun?" Kata Nabi Elia seperti itu. Akhirnya mereka bilang satu sama yang lain, bro, jangan-jangan dewa kita beneran lagi tidur ya? Kata mereka gitu, adik-adik. Karena mereka masih juga tidak mendapat jawaban, akhirnya Nabi Elia bilang, "Oke, karena dewa-dewa kalian tidak menjawab panggilan kalian, sekarang giliran aku ya. Aku akan berdoa kepada Allahku dan kalian akan saksikan apa yang Allah aku akan perbuat." Jadi akhirnya Nabi Elia mempersiapkan korban bakarannya, adik-adik. Nabi Elia mendirikan mezbah menggunakan 12 batu. Lalu Nabi Elia menyiapkan kayu api, lalu dia memotong-motong lembu dan menaruh potongannya itu di atas kayu-kayu itu. Lalu dia menyiramkan air ke atas korban bakarannya itu, adik-adik. Setelah Nabi Elia selesai mempersiapkan semuanya, Nabi Elia berdoa kepada Allah. Nabi Elia berdoa supaya Allah menolong Nabi Elia, supaya Allah menjawab doanya, dan supaya nantinya bangsa Israel akan bertobat, dan supaya Allah menurunkan api dari sorga untuk menyambar korban bakarannya itu, adik-adik. Lalu setelah Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, adik-adik tahu apa yang Allah kita lakukan? Wah, ini dia adik-adik yang dilakukan Allah kita. Allah menjawab doa Nabi Elia. Allah benar-benar menurunkan api dari sorga yang akhirnya menyambar korban bakarannya. Dari batu-batu, kayu api, air, semuanya terbakar dengan habis, adik-adik. Bahkan sampai tanahnya pun ikut terbakar, adik-adik. Wah, coba kita kasih kemuliaan dulu untuk Allah kita. Wah, dahsyat ya adik-adik ya. Adik-adik tahu, kejadian ini itu disaksikan oleh seluruh bangsa Israel. Jadi karena mereka telah menyaksikan kehebatan Allah dengan mata kepala mereka sendiri, akhirnya mereka mengakui
mereka percaya, mereka sujud menyembah kepada Allah Nabi Elia, yaitu Allah Israel, dan mereka berkata, Tuhan, dialah Allah. Coba sekali lagi kita kasih kemuliaan untuk Allah kita. Hebat ya adik-adik ya, kuasa Tuhan kita. Jadi, apa kesimpulan cerita firman kita hari ini adik-adik? Yang pertama, kita sekarang tahu kalau penyembahan kita itu bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan adik-adik. Yang nantinya itu akan membuat kita lebih kenal dengan siapa Allah yang kita sembah. Lalu tadi kita udah dengar ya, bahwa Allah menjawab doa Nabi Elia, sedangkan panggilan-panggilan nabi-nabi Baal itu tidak dijawab oleh dewa mereka. Karena apa? Karena Allah yang Nabi Elia sembah itu adalah benar Allah yang hidup, yang kita kenal sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu ya adik-adik ya, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi sama dengan Nabi Elia yang dibantu oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, adik-adik pun juga akan dibantu oleh Tuhan. Kalau misalnya adik-adik sedang ada di dalam masalah, adik-adik sedang merasa kesulitan, adik-adik sedang bergumul tentang sesuatu, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Intinya apa yang adik-adik doakan, jika dengan benar adik-adik doakan, itu akan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, adik-adik, sekian yang bisa Kak Karen bagikan untuk hari ini. Semoga firman cerita yang kita udah dengar bisa menjadi berkat dan rema di kehidupan adik-adik. Sebelum Kak Karen benar-benar tutup, Kak Karen mau mengajak adik-adik untuk nonton satu video ini. Video ini itu tentang anak-anak yang sedang mengikuti retret rohani, dan ketika mereka menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, banyak dari mereka yang dijamah, dilawat, dan bertemu Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan sama-sama ya videonya. Tuhan berkata kepadaku, Dia berkata bahwa suaraku ini bukan sekadar anugerah, namun itu begitu istimewa, dan Dia ingin supaya aku menyembahnya dengan segenap hatiku. Tuhan menunjukkan kepadaku betapa Dia sangat mengasihi aku. Dalam penglihatanku itu, aku sedang berlari kepada Tuhan, dan aku dipersilakan memakan hidangan di meja Tuhan, dan aku juga dipersilakan untuk memeluknya. Dan Dia juga berkata kepadaku bahwa Dia mengasihi aku dan bahwa aku merupakan seorang yang istimewa di matanya. What's up, buddy? Aku merasa begitu bahagia selama kurang lebih 1 jam. Aku tak bisa berhenti tertawa. Aku terus mendapatkan kasih-Nya. Mungkin ini menjadi salah satu malam terbaik dalam hidupku. Berada di dalam pelukan Tuhan. Dia menyertaiku setiap waktu. Tell me something. Aku dipenuhi oleh Tuhan malam ini, dan aku menerima bahasa doa. Dan sekarang aku sedang menunjukkan kitab Samuel, ayat kesukaanku di Alkitab. Aku melihat Yesus, aku melihatnya di sana. Aku bisa melihatnya. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin cerita dari Kak Karen, dan juga kita udah nonton video ya, bahwa setiap adik-adik ketika adik-adik menyembah Tuhan, Tuhan bisa hadir di tengah-tengah adik-adik. Tuhan bahkan bisa menjumpai adik-adik. Nah poin yang tadi dari cerita Kak Karen, dimana ketika kita menyembah Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah caranya yaitu dengan berdoa, dengan adik-adik baca Alkitab, dengan adik-adik menaikkan pujian untuk Tuhan. Nah siang ini
sebelum kita tutup ibadah, Kak Sandi mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Adik-adik boleh arahkan hatinya, boleh arahkan pikirannya ke Tuhan. Adik-adik tutup matanya. Kenapa harus tutup mata? Supaya adik-adik bisa fokus sama Tuhan. Nah, waktu kita naikkan pujian ini nanti, adik-adik buka suaranya ya. Supaya ketika adik-adik buka suara, adik-adik bisa dengar suara adik-adik sendiri. Iman adik-adik akan timbul, akan bangkit. Ya, yang mau coba lambaikan tangannya. Yuk tutup matanya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan siang ini. Arahkan hatimu dan pikiranmu sama Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama yuk. Haleluya, 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 haleluya. Mari buka suaramu adik-adik, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
adik-adik yang di rumah, papa mama yang sedang mengikuti ibadah ini, mari angkat tanganmu saat ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Setiap adik-adik kami yang saat ini butuh Tuhan. Kami tahu ada Tuhan yang baik, yang tidak pernah tinggalin mereka. Tuhan, jaga ya adik-adik kami ya Tuhan. Lindungi adik-adik kami ya Tuhan. Kalau ada adik-adik kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka jadi sembuh saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati papa mama mereka ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan papa mama kesabaran untuk menjaga, mendidik adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan berkati papa mama mereka ya Tuhan, untuk mencukupi setiap kebutuhan ya Tuhan. Biaya sekolah adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan pakai adik-adik kami Tuhan dari masa kecil ya Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Akan banyak teman-teman mereka boleh kenal Tuhan melalui hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan, pengurapan-Mu tercurah atas mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Mereka yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Rancangan masa depan Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik untuk adik-adik. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup adik-adik. Kau akan terus naik, kau akan terus diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ikutin Kak Sandi berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat firman hari ini. buat firman hari ini. Tuhan, Tuhan, kami janji kami janji mulai hari ini mulai hari ini kami mau kami mau dekat lagi sama Tuhan. dekat lagi sama Tuhan. Kami mau Kami mau membangun membangun hubungan hubungan dengan Tuhan. dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah diberkati, Kami sudah diberkati. kami dipenuhi Kami dipenuhi sukacita sukacita. di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, papa mama, mbak suster dan semua kakak sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat, doa berkat, kita sama-sama buka kedua tangan kita, arahkan hati kita dan pikiran kita ke surga. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga
artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.